Masya Allah, mantap. Pendidikan multimedia. Sip. Nah, buat yang lolos, yang belum lolos sebenarnya patokannya kalau yang udah lolos kan berarti harus mempersiapkan kuliahnya nanti mau kayak gimana aja. Terus gimana caranya biar kuliahnya dapat beasiswa kalau bukan bidik misi ya. Soalnya ketika kalian udah kuliah awal-awal nih, itu banyak banget mahasiswa baru itu mereka nggak tahu bagaimana hal yang harus mereka lakukan supaya mereka tuh punya start lebih awal. Nah, ketika kalian misalnya kondisinya udah lolos, berarti gimana caranya tahu iklim perkuliahannya, kemudian gimana caranya biar dapat beasiswa di awal-awal gitu. Buat yang belum masuk, berarti dari sekarang sambil dicari informasinya juga. Saya belum lolos SNMPTN, sambil dipersiapin buat SBMPTN atau UTBK-nya, kemudian juga tetap dicari informasinya ke kampusnya yang tepat, beasiswanya dan sebagainya. Karena ada beasiswa-beasiswa tertentu yang dia tuh nggak semua kampus bisa dapat. Kayak misalnya ada beasiswa yang dia itu bisanya cuma di 10 kampus besar di Indonesia. TB, UI, Unpad, Undip, Brawijaya gitu dan sebagainya. Dan itu tuh nggak semua kampus ada. Jadi pemahaman kita tentang beasiswa juga harus tahu beasiswa apa yang mau kita dapetin ketika kita nanti kuliah kayak gitu. Nah, ngobrol-ngobrol tentang beasiswa sendiri, aku sendiri punya latar belakang beasiswa itu dalam perkuliahan mulai dari sempat aku pernah bidik misi dulu. Waktu aku awal-awal masuk baru tuh bidik misi, tapi itu cuma 1 semester karena semester 2 mengundurkan diri. Terus aku juga pernah dapat beasiswa KSE, Karya Salemba 4, tapi nggak diambil karena harus milih, nggak boleh 2 beasiswa waktu itu. Terus sempat juga beasiswa aktivis Salman 2018, 1 tahun. Terus yang sampai sekarang masih itu beasiswa unggulan namanya. Beasiswa unggulan ini dari Kemendikbud langsung, dan itu tuh kalau di S2 sama kayak LPDP-nya lah gitu. Nah, kalau di S1 itu namanya beasiswa unggulan. Terus beasiswa lain juga kemarin sempat dapat pertukaran pelajar ke Korea, summer course, itu juga beasiswa. Jadi banyak banget teman-teman kalau ngobrol tentang beasiswa, tinggal nanti kita gimana cara nyari informasinya. Ini masih apa ya, namanya latar belakang prolog dulu lah gitu. Prolog tentang si beasiswa tadi, latar belakangku dalam beasiswa. Itu Jar. Kita talk show kan ini ya, sambil ngobrol Jar. Halo Jar. Iya. Iya. Oh, Fajar nggak ada ya? Ada. Oke, sambil lanjut aja lah. Nah, terus buat dapetin beasiswa ini, buat kalian tahu informasi tentang beasiswa, berarti dari sekarang harus dicari tahu juga kan. Kalian mau kuliah di mana, informasi beasiswanya seperti apa gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi, dicontohin tadi yang di UPI siapa namanya? Siti Muhammad Tiara, Kak. Siti ya, Siti aja. Siti. Nah, misalnya Siti. Hilma aja. Dipanggilnya apa? Hilma. Apa? Hilma? Hilma. Oke, Hilma ya. Iya. Nah, Hilma di UPI nih. UPI itu beasiswanya banyak banget. Beasiswa itu satu, ada beasiswa yang dari internal kampus. 2, ada beasiswa eksternal kampus. Itu cara ngebaginya simpelnya gitu. Ada beasiswa internal kampus sama beasiswa eksternal kampus. Beasiswa internal kampus apa sih, Kang? Iya, internal, eksternal. Internal itu dari dalam, eksternal itu dari luar. Nah, beasiswa internal kampus itu beasiswa yang dia tuh langsung dikasih sama kampusnya. Jadi kampus itu punya memfasilitasi mahasiswanya dalam bentuk beasiswa. Nanti beasiswanya tuh ada dalam bentuk pertama beasiswa bantuan atau bantuan UKT. UKT itu uang kuliah tunggal. Beasiswa bantuan UKT 1 itu. 2, ada yang namanya beasiswa bantuan beasiswa 0 rupiah apa ya namanya? Pokoknya buat lanjut semester. Jadi beasiswa bantuan, kalau tadi kan beasiswa bantuan UKT ini biasanya buat menurunkan UKT ya. Misalnya kuliah kita tuh harusnya 2,5 juta jadi 1 juta gitu. Terus ada beasiswa tuh 0 rupiah. Jadi UKT kita yang harusnya bayar sekian tapi dia nolin gitu. Nah, jangkanya itu tuh nanti ada yang sampai lulus, ada yang per semester. Jadi itu juga tergantung kalau beasiswa internal kampus. Terus ada lagi beasiswa dari IPK. Kalau misalnya IPK kamu bagus di atas 3,5, terus juga kamu punya prestasi, itu nanti ada beasiswa khusus. Biasanya ada beasiswa prestasi namanya. Nah, beasiswa prestasi ini biasanya dikasih dalam bentuk sama, kamu tuh digratisin, nggak usah bayar kuliah juga. Bisa dipotong, bisa digratisin gitu.
Itu kalau beasiswa internal kampus. Beasiswa eksternal kampus apa aja, Kak? Eksternal kampus itu beasiswa yang dari luar kampus, di mana itu bisa mencakup dari pemerintahan atau dari swasta. Dari mana aja? Pemerintahan sama swasta. Nah, kalau beasiswa dari swasta. Kalau dari pemerintahan itu bisa dari kementerian, kemudian selain kementerian juga bisa dari apa ya? Pemerintah. Pokoknya di kementerian itu kan banyak banget tuh. Itu ada kementerian, bisa kementerian keuangan, bisa kementerian Kemendikbud, Kemendikti, bisa dari Kemenag. Itu banyak banget dari kementerian. Misalnya kalau di sini ada yang mau masuk UIN nggak? Ada nggak? Di sini ada yang daftar ke UIN nggak? UIN Bandung. Misalnya ada yang mau daftar ke UIN Bandung ya. Dia tuh beasiswanya komponennya nggak sama, nggak dari Kemendikbud, tapi dia dari Kementerian Agama. Jadi kalau misalnya yang di UIN, dia tuh beasiswanya ya ada lagi khusus dari Kementerian Agama. Dan komponennya pun beda lagi. Tuh. Nah, biasanya, jangan dulu deh. Kalau dari swasta dulu. Kalau dari swasta tuh banyak. Dari mulai rokok. Sekarang tapi rokok udah banyak yang ditolak sih. Rokok tuh biasanya ngasih beasiswa, terus dari lembaga-lembaga kayak Karya Saimba 4, Paragon, kemudian dari Telkom, dari perusahaan Pertamina, banyak banget beasiswa dari swasta. Bahkan teman kakak juga dia sekarang dapat beasiswa dari Jepang, tapi dia kuliahnya di UI gitu. Jadi Jepang ini ngasih bantuan beasiswa ke dia karena dia punya prestasi, tapi dia tuh nggak kuliah di Jepang gitu. Jadi kayak cuma dapat beasiswa Jepangnya aja. Beasiswa Jepang ini maksudnya adalah beasiswa dari suatu lembaga di Jepang. Itu lembaga swasta gitu. Nah, ngobrol-ngobrol tentang si beasiswa ini, persyaratan apa sih yang biasanya dibutuhkan buat dapat beasiswa? Nah, ini persyaratan umum buat dapat beasiswa. Satu, itu adalah IPK minimal 3. IPK minimal 3. 3 itu 3 itu untuk negeri. Perguruan tinggi negeri biasanya 3. Kalau swasta itu 3,25. Jadi ada perbedaan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di PTN itu ada suatu advantage, ada suatu privilege, bukan advantage ya, ada privilege di mana kalian itu IPK-nya cuma butuh 3 buat dapat beasiswa. Kalau di swasta dia harus lebih 0,25. Jadi kalau di swasta 3,25. Terus persyaratan lain adalah sedang tidak menerima beasiswa lain. Apa? Tidak sedang menerima beasiswa lain. Jadi beasiswa tuh dia nggak mau ngasih ke orang yang udah dapat beasiswa. Jadi nggak dikasih satu orang tuh 2 gitu loh. Jadi kalau satu beasiswa ya 1. Nah, tapi ada pengecualian teman-teman. Jadi pengecualiannya itu adalah di mana beasiswa ini bisa aja teman-teman bisa ngerangkap 2, 3, 4 sekaligus bagi lembaga yang nggak masyarakat tidak sedang menerima beasiswa lain. Misalnya aku sendiri, Kak Elvan ini dulu sempat merangkap 3 beasiswa sekaligus. Sempat tahun 2018. Nah, itu beasiswanya apa aja? Yang beasiswa unggulan, beasiswa kesamaan, satu lagi itu beasiswa pelatihan apa gitu. Jadi 3 jenis komponen yang berbeda. Beasiswa unggulan dia dari pemerintah, beasiswa kesamaan itu dari lembaga yang dia itu bukan pemerintah, sama satu lagi pelatihan dan itu pun lembaganya beda. Jadi bisa 3 beasiswa, tapi beda lembaga. Keywordnya di sana kata kuncinya. Jadi kalau misalnya kita mau beasiswa yang berbeda-beda, pengen banyak gitu, cari yang tidak mensyaratkan. Atau persyaratannya tuh kayak, misalnya dari Kemendikbud, persyaratannya tuh gini, beasiswa tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga sejenis. Tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga sejenis. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kalau nggak sejenis nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah bilang tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain, itu udah jelas, berarti nggak boleh. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Terus biasanya kalau buat mahasiswa baru, ada persyaratan lain. Persyaratan lain setelah IPK, itu terus juga prestasi. Nah, prestasi ini, teman-teman dulu waktu SMA punya sertifikat apa nih sekarang? Misalnya ada juara olimpiade, juara lomba, dan sebagainya. Itu jadi hitungan juga buat mahasiswa baru. Teman-teman, Kak Elvan mau ngasih tahu, teman-teman dapetin beasiswa pas mahasiswa baru sama nanti udah jadi mahasiswa pertengahan, semester 3, 4, 5, itu lebih gampang sekarang. Percaya atau enggak, ketika mahasiswa baru, mahasiswa itu banyak yang
dia tuh masih buta sama perbeasiswaan. Jadi buat dapetin beasiswa di fase ini itu sangat gampang, dan itu tuh kesempatannya sangat besar kalau teman-teman usahanya sekarang gitu. Jadi teman-teman kalau sekarang mumpung ada kesempatan, ketika masuk jadi mahasiswa baru itu langsung dicari. Dari sekarang dicari beasiswa apa yang bisa meng-cover kuliah teman-teman sampai lulus. Kalau Kak Elvan itu dapat beasiswa unggulan, di mana beasiswa unggulan itu kurang lebih sampai lulus Kak Elvan itu dapat 70 sekian juta. Satu tahun itu dikasih 24 juta. Bersihnya itu 18 juta setengah. Itu 18 juta setengah udah bersih. Bersih satu bulan itu sekitar 2 juta atau 1,8 lah. Dan itu tuh udah mengcover biaya hidup, biaya pendidikan, biaya apalagi ya, kuliah, jelas gitu ya, biaya penelitian dan sebagainya. Nah, kalau beasiswa unggulan kan yang dari Kemdikbud ini dia mensyaratkan prestasi minimal juara tingkat kabupaten. Teman-teman misalnya ada yang juara kabupaten nih, juaranya ini kabupaten misalnya, bisa juara olimpiade, juara cermat dan sebagainya. Itu jadi modal banget teman-teman buat awal-awal. Kalau sekarang belum lulus, cari lomba deh, serius. Sekarang cari lomba, mumpung belum lulus, belum masuk kuliah, cari lomba yang bisa dihitung teman-teman punya prestasi sebelum kuliah. Gitu. Jadi sebenarnya memang beasiswa yang paling bisa diusahakan itu adalah beasiswa prestasi, teman-teman. Kalau beasiswa yang kayak bantuan dan sebagainya itu agak gitulah gitu. Kalau yang prestasi itu bisa diusahakan. Apalagi yang umum itu syarat umum beasiswa biasanya ada motivation letter, surat motivasi. Pernah dengar nggak motivation letter? Pernah, Kak. Motivation letter ini buat ngejelasin teman-teman seperti apa sih ya motivasinya gitu. Terus ada lagi riwayat hidup atau CV. CV-nya harus ada juga. CV-nya seperti apa. Sama kalau misalnya buat SMA nanti nilai rapot semester 1 sampai 5. Semester 1 sampai 5 sama nilai ujian nasional. Sekarang nggak ada ujian nasional ya? Iya, nggak ada. Oh, nggak ada ujian nasional, gimana ya berarti? Biasanya itu sih, nggak ada ujian nasional, ya berarti apa ya? Berarti nilai yang lain berarti, komponennya yang lain. Apalagi ya? Itu tentang syarat beasiswa, persyaratan beasiswa. Sekarang tentang apa lagi ya? Beasiswa, kuliah, terus nanya deh, mau nanya apa? Udah sesi pertanyaan belum, Jar? Belum Kak Elvan. Oh, belum ya? Belum. Materi tentang beasiswa ini mungkin lebih ke tips trik lah ya. Sekarang tips trik biar dapat beasiswa. Tips trik untuk dapat beasiswa. 1. Cari informasi sebanyak mungkin. Cari informasi sebanyak mungkin. 2. Dekatilah dan tanya. Kakak-kakak yang sudah kuliah bagaimana tahapan dan berbagai persyaratannya. Jadi harus ditanya ya teman-teman, kalau punya kakak kelas yang udah kuliah juga, dia dapat beasiswa, ditanya tuh gimana nih, tanya tahapan-tahapannya dan sebagainya. Pun kalau misalnya bukan kakak kelas, kayak misalnya teman-teman kenal kayak abis dari acara gini lah, terus tahu kalau misalnya kakak itu tahu tentang beasiswa, nah itu nanti kontak personal, ditanya, Kak ini aku udah bikin motivation letter misalnya, terus gimana lagi, Kak ini udah bagus belum CV aku gitu dan sebagainya. Jadi harus ada usaha ya, usaha teman-teman buat terus mendalami
tentang si beasiswanya. Ketiga, kalau misalnya udah nyari informasi, udah itu ketiga persiapkan diri. Persiapkan diri. Nah, persiapkan diri ini ada beberapa poin di bawahnya. Jadi persiapkan diri, jadi 2, terus trip. Poinnya apa aja? Poinnya itu adalah perbaiki CV. Perbaiki CV. Kurikulum vitae ini kelihatannya sederhana teman-teman. Tapi benar-benar ngaruh banget, impact banget, karena pertama kali orang kalau nggak lihat orangnya ya lihat riwayat hidupnya seperti apa. Bisa dipercaya gak nih orang? Gitu kan? Nah, dilihat dari sana. Sebenarnya orang ini tuh capable gak sih? Itu dilihat. Nah, dari sana coba diperbaikin. Dicari template terbaiknya seperti apa sih kurikulum vitae yang bagus. Tuh. Itu penting banget ya teman-teman. Kemudian setelah itu adalah persiapkan diri, latihan bikin motlet, latihan bikin motivation letter. Nah, buat bikin motivation letter itu harus dilatih teman-teman, karena nggak asal bikin motivasi. Bedain ya sama motivasi biasa. Motlet itu cukup kompleks teman-teman. Kalau misalnya nyepelin motlet tuh udah 20% sampai 30% yang bakal jadi indikator kelulusan teman-teman. Ya, maksudnya kelulusan dalam hal buat dapat beasiswa gitu. Jadi kalau misalnya motivation letternya jelek, ya udah. Kemudian itu udah 3 ya. Setelah itu yang dipersiapkan dari diri adalah latihan public speaking. Latihan public speaking. Buat apa latihan public speaking, Kak? Gini, dapat beasiswa tuh biasanya pasti ada sesi wawancara. Kalau misalnya teman-teman public speaking-nya berantakan, nggak bisa ngobrol, sepinter apapun, sejago apapun teman-teman prestasinya, itu bakal susah buat diterima. Kenapa? Karena seseorang itu harus mampu menyampaikan, mengomunikasikan sesuatu dengan baik. Jadi kalau misalnya dalam wawancara dia nggak bisa meyakinkan wawancara, kita tuh bakal istilahnya tuh gagal di sana. Itu sih hal-hal yang harus dipersiapkan. Udah ketiga ya? Persiapkan diri itu nomor 2 apa 3? 3 ya? Ketiga. Ya. Nomor 4-nya persiapkan diri, terus apa ya? Itu aja sih kalau tips trik sih sebenarnya. Itu kayak ditandain poin-poin besarnya karena itu penting banget buat dapetin beasiswa. Tanpa itu teman-teman bakal kesusahan, bingungan. Ya karena apa ya? Karena kalau misalnya nggak disiapin tuh bakal kelabakan gitu loh. Gitu. Itu sih buat si materi tentang tips triknya. Terus oh iya, buat ini ya, kalau ngobrol tentang beasiswa ini sebenarnya ada fase-fase di mana kalian itu nanti ketika mau berjuang dapetin beasiswa itu kayak bakal galau, bingung, bimbang, karena kita harus antisipasi juga kan ketika kita gagal dapat beasiswa yang satu, kita dapat beasiswa yang lainnya gitu kan. Itu ada di fase itu. Maksudnya fase jenuh itu apa? Fase jenuh ketika teman-teman ngerasa udah maksimal terus malah gagal gitu kan. Ya nggak sih, kayak udah dipersiapin dokumen berkasnya dan sebagainya, malah gagal, nggak diterima, ditolak sama dianya nggak nerima kamu, padahal kamu udah memperjuangkannya. Dia beasiswa maksudnya dia ini. Sedih nggak sih udah diperjuangin malah nggak mau memperjuangkan balik. Jadi jangan sampai kalian itu bertepuk sebelah tangan sama beasiswa. Jadi kalian coba tarik supaya ada magnet kalian itu ke dia, itu ada suatu ikatan di mana ketika kalian mau dapetin satu beasiswa tuh daya tariknya itu kalau dalam fisika, ada fisika lagi di sini. Gimana cara daya tariknya? Jadi bisa saling tarik menarik gitu antara kalian dan beasiswa. Jadi jangan sampai ketika kalian narik, dianya malah bertolak, ngerti gak? Kayak magnet kalau dibalikin itu malah bertolak kan gitu. Ya sama kayak gitu. Nah, supaya bisa saling tarik menarik, berarti kalian harus prepare yourself better than other. Prepare yourself better than other. Kalian harus mempersiapkan diri lebih baik dari orang lain. Harus, itu quotes yang harus dipegang. Prepare yourself better than other. Itu yang selalu Kakak ingat ketika mau ngelakuin sesuatu, mau dapetin sesuatu,
I have to prepare myself better than other. Kalau misalnya orang belajar 2 jam, aku belajarnya 4 jam. Kalau orang bisa public speaking nilainya 8, aku harus 9. Kalau orang di CV-nya itu 2 lembar, aku 5 lembar. Jadi ada motivasi berlipat ganda supaya terus ningkatin kapasitas diri. Nah, ini juga ningkatin kapasitas diri bisa jadi masuk tips keempat tadi. Kan tadi baru 3. Yang keempat itu adalah meningkatkan kapasitas diri. Jadi kita harus terus mengimprove skill-skill kita, karena orang nggak bakal lihat kita dari nilai, sumpah. Tahu IPK kan? IPK itu di perkuliahan, nilai IPK itu di perhitungan ya. Tahu nggak IPK kakak berapa? Tahu nggak? Tebak, IPK-nya berapa? Berapa? Tebak aja tebak. IPK-nya berapa? Ayo tebak. 3. Ah, 3. 2. 3, berapa? 3. Enggak, tebak aja. 3,3. Yang lain. Tebak. 4. Clue-nya adalah tahu fakultas kan? Di Unpad itu ada fakultas namanya FISIP. Aku kuliah di FISIP. Aku itu adalah mahasiswa berprestasi kedua seFISIP. Jadi satu fakultas yang isinya ada ribuan orang, aku tuh orang nomor 2 di fakultas dalam prestasi. Aku mahasiswa berprestasi 2. IPK aku berapa? IPK itu maksimalnya 4, minimal 0. IPK aku berapa? 3,8. Yang lain. Satu kali lagi deh, tebak aja. Jadi dari satu fakultas nih ya, 3,9 ribuan orang di fakultas. ya Kak. Dari ribuan orang di fakultas, aku tuh nomor 2 dalam prestasi. Nomor Tapi satunya nih ya, IPK-nya berapa? yang nomor 1 IPK-nya dia 3,92. 3,8 lah. 3,8. Nih, aku jelasin ya. Kakak jelasin ya. Nah, yang nomor 1 itu dia IPK-nya 3,92. Dia prestasi IPK-nya tinggi, prestasi lain-lainnya juga banyak. Kalau aku enggak, IPK aku cuma 3,55. Cuman 3,55. Tapi aku, di orang nomor 2 di fakultas dari sekian ribu orang dalam prestasi. Apa coba yang membedain aku dan yang lain? Tahu nggak? Cuma 3,55. Apa? Bedanya kapasitas dirinya. Oke, Kapasitas jadi diri. pencapaian prestasi itu teman-teman harus ditanamkan dalam pikiran adalah nggak cuma soal IPK. Teman-teman nanti kuliah nih ya, kuliah ke kelas ada nilai ujian gitu. Itu tuh cuman sekian persen dikit aja. Nggak nentuin kalau teman-teman mau IPK-nya 4 sekalipun nggak bakal dibilang keren gitu, biasa aja. Karena gimana ya, IPK itu cuman dia IPK-nya segitu, ya udah gitu. Kalau IPK lo segitu emang apa gitu. Nah gitu. Jadi kalau misalnya julid-julidnya ya, atau julid kan julid-julidnya di kuliah. Kamu punya IPK 3,8 ya misalnya. Kalvan mah bodoh. IPK 35, aku nih 3,8 gitu. Misalnya gitu ya. Misalnya Hilmah bilang gitu. Harus banget gitu IPK. Enggak, maksudnya ini kita ngobrol IPK nih. Soalnya kan ngobrol beasiswa nih. IPK tuh biasanya salah satu faktor ya. Nah, misalnya ada orang yang gitu bilang ke Kak Elvan, misalnya Hilmah ya. Elvan mah IPK-nya kecil 3,55. Nih Hilmah 3,8 misalnya. Atau 4 gitu. Terus Kak Elvan bilang gitu. Iya misal ya. Terus Kak Elvan bilang gini. Oke. Terus kenapa kalau IPK-nya gede? Terus mau jawab apa coba? Terus apa kalau IPK-nya gede? Terus kawan bilang gini, kamu bisa nggak kamu ngelakuin ini? Prestasi kamu selain IPK apa sih gitu? Terus diam, bingung, nggak ada gitu. Terus kayak IPK buat apa gitu? Itu kan jadi dalam beasiswa ini juga mindset. Mungkin orang yang pengen beasiswa tuh mikirnya IPK harus gede banget, nggak gitu. Yang harus kalian pegang ketika mau dapet beasiswa itu adalah kalian harus tahu berapa sih IPK yang kalian butuhkan. Nah, syarat itu rata-rata cuma 3. IPK 3,25. Udah cuma 3,25. Bahkan besok seperti apapun 3 sama 3,25 doang. Karena IPK itu cuma syarat. Nah, kenapa aku? Tadi Kak Alvan cerita, Kak Alvan ini IPK-nya 3,55 loh. 3,55 dibanding mahasiswa berprestasi yang lain. Yang ke 3, 4, 5, 6. Mereka itu IPK-nya ada yang 3,7, 3,8, 3,9. Kenapa mereka di bawah Kak Alvan? Karena skill sama prestasi lainnya nggak bedain. Jadi mereka itu punya IPK bagus, tapi
tapi skill lainnya tuh zong gitu. Jadi mereka punya IPK bagus, public speaking-nya jelek, IPK bagus, berorganisasinya jelek gitu. Jadi bagaimana caranya kita membuat balance seimbang antara kuliah, IPK, organisasi, karya dan sebagainya. Jadi teman-teman, buat tempat beasiswa itu bukan ngejar nilai tinggi-tinggi amat gitu. IPK tuh cuma ya gimana ya? Nih, sekarang saya nih ya, aku misalnya jadi pewawancara beasiswa. Saya di sini selain Hilma, misalnya Anita ya. Anita misalnya nih. Anita misalnya dapat apa ya, daftar beasiswa nih ya. Daftar beasiswa, terus aku yang wawancara. Nah, terus bilang IPK-nya ada 3,8 misalnya. Nah, aku berkatanya gini ke Anita. Oke, Nit. Anda punya IPK 3,8. Sekarang apa yang bisa Anda lakukan di perkuliahan selain IPK itu? Jadi apa sih kebiasaan Anda yang membuat Anda itu layak diterima di beasiswa ini? Apa yang mau diyakinin? Kalau misalnya bingung, stuck, dan nggak bisa ngomong apa-apa, oh berarti kamu nggak capable. Kamu nggak layak dapat beasiswa. Ngerti nggak sama sih? Jadi ya IPK ini harus kalian pahami betul, penting, tapi jangan sampai jadi prioritas utama. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama, saya persilahkan kepada Siti Hilmah Mutiara. Mungkin boleh jika ingin bertanya. Ya udahlah. Nah, jadi kalau CV yang baik itu bikin CV yang formal, yang dia itu merepresentasikan diri, menggambarkan sebenarnya kamu itu sosok seperti apa. Pengalaman kamu misalnya di SMA jadi OSIS, di pramuka, kalau organisasi, terus prestasi. CV itu dibuat secara timeline. Jadi kamu dari tahun 2014, 15, 16 jadi ngurut tahunnya gitu loh. Jadi jangan sampai kayak acak-acakan asal tulis. Terus juga buat CV itu di sana jangan tulis yang aneh-aneh, jangan tempelin foto, terus jangan tulis yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh itu misalnya berat badan, tinggi badan nih ya. Hal-hal yang haram kalian tulis di CV deh, tulis deh. Hal-hal yang haram ditulis di CV atau dicantumin di CV. Satu foto. Kenapa foto haram dicantumin? Itu foto tuh karena orang tuh butuh skillnya, butuh orangnya, bukan tentang wajahnya gitu. Kecuali diminta. Kalau diminta boleh dicantumin. Karena nanti ketika misalnya aku jadi pewawancara nih ya, terus Hilmah misalnya daftar, terus ada fotonya, wah cantik nih gitu misalnya. Udahlah nggak usah dilihat yang lainnya, udah cantik gitu, udah cakep misalnya. Atau jelek, wah jelek nih nggak usah diambil, ini mah jelek gitu. Kan jadi subjektif ya nggak? Jadi foto itu kita jangan dimasukin. Iya. Terus hal yang haram juga tinggi badan, berat badan itu nggak usah. Tinggi badan, berat badan, umur itu nggak penting. Itu kalau misalnya nggak diminta nggak usah. Nah terus pendidikan terakhir. Kalau misalnya sekarang kuliah, berarti pendidikan tuh yang dimasukin nanti kuliah sama SMA aja. SD, SMP, TK itu nggak usah. Benar-benar nggak penting banget. Jadi cuma 2 terakhir aja. SMA sama kuliah. Pendidikan tuh 2 terakhir. Terus di CV itu tadi kalau nulis skill harus ada validasinya. Jangan asal tulis. Jangan yang subjektif. Misalnya di skill tuh ditulis jago ini itu tapi nggak ada buktinya. Itu bahaya dan bakal jadi blunder banget. Terus di CV itu apalagi kemarin tuh ya, tentang jangan cantumin tanggal lahir juga kan ya, tanggal lahir, umur. Terus sosial media nggak usah dimasukin juga, terus ya ntar kalau misalnya kamu dilihat sosial medianya dibuka sama pewawancara kan bahaya, meskipun bagus isinya gitu ya. Jadi kan nggak ada urusan juga sebenarnya sama sosial media. Terus yang nggak boleh lagi tuh di CV, nanti lah kalau ingat nanti dikasih tau lagi. Bedanya apa sama motivation letter? Kalau motivation letter tuh dia tuh surat yang isinya tuh
tentang motivasi kamu kenapa mau dapat beasiswa itu, motivation letter tuh. Jadi surat ini tuh beda sama CV. Kalau CV kan isinya tentang kamu ya. Kalau motivation letter tuh tentang motivasi kamu kenapa mau dapat beasiswa kayak gitu. Itu sih. Oke, makasih banyak Elvan. Udah terjawab Siti? Siti? Halo? Siti? Udah kejawab? Iya kak. Udah, oke. Kalau gitu kita lanjut siapa ya, Ram? Mungkin dari Haulal? Ada yang mau tanyakan? Haulal? Haulal? Oke. Kayaknya Desi mau bertanya, Desi. Desi? Dari Desi? Desi, di mute-nya jangan nyalain dulu. Mau bertanya? Silakan. Misi kita keterima dulu, kita langsung bidik misi. Nah itu tuh gimana dinilai dari bidik misi itu? Nilai bidik misi Dari gimana maksudnya? pertanyaannya. Nilai gimana maksudnya? Persyaratan, maksudnya kayak bisa diterima di beasiswa bidik misi itu apa yang dinilai gitu? Beasiswa apa bidik misi? Iya, bidik misi. Kalau bidik misi tuh ya gampang sebenarnya, asal kamu memang orang yang termasuk ini kategori membutuhkan, terus juga nilai kamu standar tuh maksudnya nggak di bawah KKM ya. Jadi kalau bidik misi tuh nggak ada seleksi nilai yang bagus gitu loh. Yang penting kamu masuk perguruan tinggi, misalnya kamu daftar SBMPTN, kamu daftar bidik misi nih, terus keterima di Unpad, kamu tuh nanti paling diverifikasi apakah benar kamu orang yang membutuhkan gitu. Jadi nggak di nilai lagi, yang penting kamu masuk kampusnya aja. Kalau bidik misi tuh nggak usah pusing sebenarnya. Iya, Kak. Makasih. Kenapa? Suaranya hilang. Cuma makasih udah. Oke. Kalau gitu lanjut. Wah, Khairul Nurul mau bertanya? Silakan Khairul Nurul. Haulah Nurul. Iya, ada paham, Pak. Silakan. Ada yang mau ditanyakan kepada Kang Elvan? Belum ada? Oke, kalau gitu kembali ke Siti Hilmah. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, Kak. Gimana, Kak? Ada yang mau ditanyakan lagi kepada Kang Elvan? Halo? Siti Hilmah? Iya, Kak. Ada yang mau ditanyakan? Paling sedikit ya, Kak. Boleh, Satu silakan. lagi. Ya, Kakak mau tanya, kan tahun sekarang itu bidik misi diganti
sama KIP kuliah ya. Nah, itu untuk KIP kuliahnya sendiri tergantung kita dapat dari universitasnya atau gimana, apa emang itu udah ketentuan dari pemerintahnya itu dikasihnya segitu gitu. Maksudnya ketentuan apanya nih? Uangnya atau Ya, apanya? terima kasih. Ketentuan Iya, apanya? jadi kayak biaya-biayanya tuh dikasihnya tuh apa? Ketentuan biaya-biayanya. Biasanya kalau bidik misi meskipun diganti, intinya mah dia mencakup dua hal aja, mencakup uang kuliah yang gratis sama mencakup uang kebutuhan hidup aja. Jadi ya udah nggak ada yang lain-lain, cuma ganti nama aja berarti kan jadi KIP. Oh iya. Oke, udah. Kalau beasiswa mau kalian ini mah beasiswa unggulan aja daftarnya, lumayan gede, Insya bisa Allah. rangkap juga biar nggak nanggung. Kalau misalkan bidik misi, kalau misalkan KIP kuliah bisa dirangkap juga nggak sama yang beasiswa unggulan? Nggak bisa, Nggak ya? nggak bisa. Saya sama-sama dari pemerintah kan. Iya. Kalau Apalagi, Sob? beda baru boleh gitu. Iya, kalau beda boleh. Kalau nggak beda nggak boleh. Jadi sumbernya. Oke. Dari Siti udah. Sekarang dari Haula ada pertanyaan atau dari Lisa? Lisa ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ini nggak ada pertanyaan lagi. Gimana kalau pertanyaan dari moderator aja ya? Kalvan, mau tanya dong. Apa? Tolong dong sharing pengalaman Kang Elvan dari proses mendapatkan beasiswa gitu. Prosesnya Ya. itu sih dari mulai berkas. Jadi tahapan beasiswa itu biasanya ada dua. Satu, pendaftaran berkas. Kedua, wawancara. Itu aja sih. Berkas, wawancara. Berkas itu isinya tadi kan udah dikasih tahu yang persyaratan umumnya kan. Jadi setiap beasiswa itu banyak beda-beda itu berkas-berkasnya. Terus ya sebenarnya buat ngumpulin berkas ini tadi kalian poin tadi yang harus mempersiapkan diri. Tadi ada 4 hal kan yang harus dipersiapkan sebelum kalian ini. Nah, itu yang harus disiapin. Itu yang aku persiapin dulu, terus pas wawancara, nanti kita dipanggil wawancaranya kalau seleksi berkas. Dipanggil wawancara, harus wawancara deh. Habis wawancara dapat beasiswa. Nah, ini kalau ngobrol sharing tentang ini juga, aku mau ngasih ini, hal yang tidak mengenakan ketika sudah dapat beasiswa, adalah ketika beasiswanya itu belum cair-cair. Jadi kalau misalnya kalian kan gini ya, setahun tuh ada cair 1 kali atau 2 kali. Dicair maksudnya uangnya itu cair, itu bisa dipakai. Kadang-kadang tuh telat gitu loh cairnya. Jadi sering banget biasanya itu cair telat gitu. Harusnya Januari jadi bulan apa gitu. Ini aku juga harusnya kan cair bulan Februari ya. Sekarang udah bulan April belum cair-cair beasiswa. Jadi ngaret gitu loh, kadang-kadang suka ngaret ini. Itu juga makanya kalian kalau misalnya ngandelin dari biaya beasiswa aja, biaya hidup, nanti kalau misalnya kalian yang ngekos ya seperti itulah. Yang jelas biaya kuliah mah aman, cuman kadang-kadang kalau buat biaya hidup kadang-kadang ya gitu. Kalau kesah seorang penerima beasiswa. Nah, kalau Kang Elvan ketika ada kejadian seperti itu, gimana cara mengcover kebutuhan Kang Elvan selama perkuliahan? Mengcover kebutuhan ya, karena kalau sekarang kan masih disuplai juga sih sebenarnya. Sebenarnya ada 2 opsi ya. Pertama ya memang minta ke orang tua, kedua yang kerja sendiri. Maksudnya aku tuh kalau kerja sendiri pun bisa ngojek, bisa nulis artikel, ikut lomba, isi training, pematerian, itu bisa dapat uang dari sana. Cuman kadang-kadang itu kan nggak diserap
diri ya buat harus nugas ini itu jadi keganggu. Nah itu jadi masalah, makanya sekarang kalau orang tua lagi ada mah, maksudnya lagi ada uang masih disuplai gitu loh, dikasih mah dikasih. Jadi kayak ya udah kalau dikasih mah diterima aja gitu. Kalau nggak ada terpaksa ya kita cari hal-hal lain apa yang harus kita lakukan, kayak misalnya cari kerja sampingan. Itu penting kalau udah kuliah kita punya relasi banyak, kita cari peluang kerja yang dia nggak nguras waktu banget. Masya Allah. Oke. Nah, Kak Elvan itu kalau lihat dari CV kan pernah melakukan perjalanan ke Korea ya, Kang Elvan. Nah, itu kira-kira proses awal bisa sampai ke sana gimana sih, Kang Elvan gitu? Mungkin bisa sharing-sharing kan di sini sebenarnya pengen gitu ke luar negeri gitu. Nah, jadi itu awalnya kan aku ikut kelas internasional ya. Kelas internasional di Unpad. Terus dari satu kelas internasional itu kan ada 15 orang. Nah, yang berangkat itu 2, jadi diseleksi. Seleksinya itu cuma wawancara bahasa Inggris doang. Wawancara pakai bahasa Inggris. Udah deh, berangkat. Wih, gitu sih. Jadi kalau mau ke luar negeri, syarat utamanya di bahasa Inggrisnya ya, Kak? Yang penting bahasa Inggrisnya kalau mau beasiswa ke luar negeri. Kemarin juga aku sebenarnya hampir dapat beasiswa. Ini hampir banget loh, dan greget banget ya. Jadi aku daftar beasiswa pertukaran pelajar ke Jepang. 1 Unpad daftar semuanya. Yang daftar itu ada sekitar 14-15 orang lah. Nah, seleksi berkas tuh ya. Aku lolos ke tahap 2, ke wawancara kan. Dari seleksi berkas ke wawancara itu jadi cuma tinggal 3 orang. Nah, yang 3 orang ini yang diambil cuma 1 buat diberangkatin ke Jepang tahun ini September, 1 tahun ya. Nah, aku tuh termasuk 3 orang 3 besar ini di wawancara. Terus pas wawancara ternyata aku gagal. Jadi dari 3 orang di ranking, setelah wawancara aku ranking 2. Jadi kayak aku harusnya tahun ini tuh berangkat bisa ke Jepang gitu. Kalau lolos ya, 1 tahun di Jepang, tapi gagal di sesi wawancara. Ya karena memang saingan kita banyak ya, berat juga. Lagian ke Jepang gratis 1 tahun coba. Kalau misalnya kemarin lolos, insya Allah banget kan. Tapi nggak apa-apa, maksudnya pengalaman juga ternyata kurangnya di sini evaluasi. Jadi kalian harus nyiapin mental menang kalah ketika ikut beasiswa juga. Jadi kalau gagal kayak aku sekarang nih ya nggak apa-apa. Aku udah perjuangin sampai di titik aku kedua loh dari sekian peserta yang keren-keren. Aku bisa kedua, hampir ke Jepang dikit lagi. Cuman beda tipis nilainya, hampir banget. Oh berarti nanti aku bisa lolos gitu di waktu yang lain gitu. Kang Elvan mau tanya dong satu lagi. Kira-kira menurut Kang Elvan kan banyak orang yang ingin dapat beasiswa, tapi mereka itu sebelum mencoba udah gagal. Nah, jadi mereka itu belum nyoba aja udah gagal. Kira-kira itu kenapa ya, Kang Elvan? Kebanyakan belum nyoba aja udah gagal itu gak punya mental yang dibangun buat menang. Jadi ini kan tentang mental sama mindset ya. Kalau mindset sama mental kalian bener, kalian tuh nggak ada istilahnya nyerah sebelum bertanding. Kalau bahasa Sunda tuh komeok memang pacok. Jadi kayak misalnya nih ya, kalian mau daftar sesuatu, udahlah, udah kayaknya nggak bakal lolos gitu. Kalian nggak bakal lolos. Aku kemarin yang ke Jepang ya, awalnya aku mikir gini, kayaknya Jepang susah, seleksinya kayaknya nggak bakal lolos. Gak pesimis, soalnya bayangin, yang daftar tuh orang-orang keren semua gitu. Teman-teman aku yang jago bahasa Inggrisnya, prestasinya internasional. Dan dari 15 peserta bayangin, aku bisa masuk 3 besar, dan akhirnya aku peringkat 2. Coba yang ambil ada 2, aku lolos kan maksudnya. Yang diambil cuma 1. Jadi kayak aku yang awalnya nggak kepikiran, ketika diperjuangin ternyata bisa loh jadi runner up. Kalau misalnya juara tuh juara tanpa mahkota gitu, jadi runner up tuh. Jadi kayak bangga banget gitu. Ya udah nggak apa-apa, nggak lolos tapi bangga udah berjuang gitu. Nggak apa-apa kalian ntar dari siswa gagal, masih banyak kesempatan lain, tapi diperjuangin dulu. Aku at least udah berjuang loh. Aku berjuang dan aku punya cerita dan aku akhirnya jadi bangga gitu. Kapan ada pertanyaan tadi? Pada saat wawancara untuk ya? beasiswa tuh kayak gimana ya Kak Elvan? Kenapa? Tadi ada pertanyaan, mungkin salah satu pertanyaan juga kan, dimana ketika mau wawancara ada yang bingung gitu, nanti proses wawancaranya gimana sih gitu? Apakah kita perlu menjawab seadanya atau gimana gitu? Kenapa? Pada saat wawancara, bagaimana proses wawancara itu
dan bagaimana cara kita merespon dengan baik gitu. Oke. Itu pas wawancara di besok kan gini ya, sekalian ngejawab pertanyaannya Hilwah ya. Bukan Hilwah, siapa sih? Yang di chat tuh. Khairul. Hairul ya. Nah, jadi wawancara besok tuh ya kayak wawancara kerja sebenarnya. Nah, gimana caranya biar kita bisa ngejawabnya lancar? Kita dengan cara apa? Dengan cara melatih public speaking kita tadi, sama ngelatih mental kita. Jadi, saya ini beasiswa. Sikap kita tegak. Nah, terus kita ngobrol. Ya, misalnya aku ditanya, kenapa saya harus menerima Anda dan Anda layak jadi bagian dari saya? Saya adalah seorang yang pandai dalam mengatur waktu. Saya adalah seorang yang visioner. Saya percaya ketika saya dapat menerima bisnis ini, saya tidak hanya menggunakan untuk diri saya sendiri, tapi saya dapat menggunakannya untuk kepentingan umat. Saya dapat membagikannya dengan sesama. Saya percaya bahwa diri saya ini lebih layak karena saya memiliki berbagai skill dan tunjang dengan pengalaman yang mumpuni. Misalnya gitu, itu cara aku jawab misalnya. Aku ditanya dalam beasiswa, mimik kita, gaya ngobrol kita, cara kita, sikap kita kepada pewawancara itu penting banget. Itu harus dilatih. Gitu. Sip. Oke, Kang Elvan, karena waktunya udah mencakup hampir 1 jam ya di sini tuh. Kalau gitu karena sesi keduanya udah sesi 40 menit kedua udah mau beres ya. Kayaknya Fajar mau minta closing statement dong dari Kang Elvan. Apa gitu kata-kata buat kita semua sebagai mahasiswa atau calon mahasiswa dari Kang Elvan sendiri. Oke. Impian itu berharga. Sangat berharga. Kalau misalnya kalian nggak perjuanginnya, kalian akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dan idealisme, kata Tan Malaka, satu-satunya hal yang bisa dipegang oleh pemuda. Apa sih yang bisa kita banggakan selain idealisme kita, selain mimpi-mimpi kita? Jadi pegang erat mimpi kalian ini, pegang erat, dan camkan bahwa kalian akan memperjuangkannya dengan usaha sebaik-baik mungkin. Sekian. Masya Allah. Ya, calon Soekarno nih. Oke, karena waktunya udah mau beres, sepertinya kita cukupkan ya sharing session pada pagi hari ini. Alhamdulillah sekali Kang Elvan telah menyampaikan banyak hal yang sangat bermanfaat bagi kita, terutama bagi kita yang mau mengejar beasiswa, di mana segala beasiswa itu tergantung mimpi kita, tergantung usaha kita juga. Ketika kita tidak memulai, maka tidak akan ada hasil yang didapat. Ya, pokoknya seperti yang Kang Elvan bilang, gapailah mimpi kalian, peganglah erat mimpi kalian, karena itu satu-satunya modal yang sangat penting bagi kalian. Oke. Karena udah mau beres, kalau gitu saya Fajar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kalian semua, terutamanya pada Kang Elvan yang telah mau mengisi waktu luangnya, ngisi waktu luang kita untuk menambah motivasi dan itunya apa? Oke. Jangan lupa tentunya nanti silakan follow IG Kang Elvan kalau mau bertanya Kang Elvan. Silakan bertanya aja nanti di luar sesi jika ingin sama kalian. Kalau gitu sekian dari Fajar. Terima kasih. Baru masuk. Apa? Baru masuk, Pak. Maaf. Wah, baru masuk. Muhammad Ridwan ya? Muhammad Ridwan mohon maaf banget karena sesinya udah selesai ya. Udah selesai. Nanti mungkin videonya sudah saya rekam dan nanti akan di-share kepada kalian semua ya. Jika ingin melihat ulang, insya Allah dari awal sampai akhir sudah direkam. Jadi nanti jika Muhammad Ridwan mau menyaksikannya lagi, saya akan berikan videonya.
eh ya kalau gitu sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Elvan.